Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kirimkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati, pikiran, diri kami seluruhnya. Sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda kata-kata-Mu, tapi meresapkan dalam hati kami dan mengubah seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan pada kami untuk mendengarkan di saat ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dan berbahagia dalam Kristus, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan gembira, tetapi juga dalam keadaan sukacita di tengah segala situasi yang menghantui diri kita dengan COVID ini. Kita juga kehilangan seorang penghibur yang luar biasa, Didi Kempot, yang mungkin dulu adalah Katolik, dibaptis secara Katolik. Dan kemudian karena alasan tertentu, okelah, pindah ke lain agama, is okay. Yang penting kita mendoakan beliau bahwa dia telah memberikan yang terbaik hidupnya bagi bangsa, bagi negara, untuk menghibur orang, untuk tidak stres dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan ini. Kita berkati, kita doakan beliau, siapapun juga dia. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa, kekurangan, dan keterbatasannya. Saudara, dalam bacaan pertama hari ini, sekali lagi kita melihat kisah para rasul, kisah di mana gereja awali diresapi oleh Roh Kudus. Dan begitu nyata bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang gereja-gereja awal, tokoh-tokoh awal dari gereja. Dan selalu Roh Kudus memerintahkan ini, Roh Kudus melakukan ini, Roh Kudus meminta ini, dan seterusnya. Ini sesuatu yang menurut saya bukan hanya dulu pada waktu para rasul, tapi juga mungkin sekarang juga. Nah, bagaimana kita bisa sebagai gereja sekarang ini bertumbuh berkembang di zaman yang begitu modern ini, kita juga bisa diresapi, didorong, dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Nah, itu merupakan sesuatu yang harus kita gali lebih dalam lagi, kita mohonkan lebih dalam lagi. Karena apa? Mungkin juga karena kita tidak merasakannya di dorongan dan bimbingan Roh Kudus itu, dan saya merasa memang tidak mudah. Sungguh-sungguh tidak mudah mendengarkan, tidak mudah memperhatikan, tidak mudah fokus ya untuk mendengarkan Roh yang berbicara dalam hati kita. Karena kita disibukkan oleh berbagai macam hal, entah pekerjaan, entah situasi, entah feeling kita yang keluar, selalu ingin keluar, selalu ingin memperhatikan apa yang di luar, sehingga kurang memperhatikan yang di dalam, dan suara-suara dan tanda-tandanya yang seringkali tidak mampu kita mengerti sebagai tanda-tanda yang Ia sampaikan kepada kita. Ya, itu jadi menurut saya loh ya, karena kita terlalu sibuk, terutama maafkan juga mungkin dengan HP, dengan kesibukan ini, kita tidak fokus gitu loh. Oke, itu satu hal. Kedua, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak sekali lagi, ini juga Yesus mengatakan kalau kamu percaya padaku, kamu tidak hanya percaya kepadaku, tapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Pertanyaan kita coba kita ajukan, apakah saya juga adalah melihat, merasakan, mengalami siapa yang mengutus Yesus itu? Kalau kita katakan Bapa yang mengutus Yesus, apakah saya mengalami kebapaan? Allah sebagai Bapakku dalam konteks iman kita yang terdalam akan Tritunggal Maha Kudus. Saudara, pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang membuat kita harus berpikir serius dan jernih, dan apakah saya bisa merasakan Allah adalah Bapakku? Apakah saya bisa melihat di dalam pribadi Yesus yang merupakan sakramen Allah, sakramen kasih Allah itu, saya melihat pribadi lain, Allah, Bapa. Saudara, Anda masih ingat beberapa waktu yang lalu saya meminta Anda untuk berdoa rosario Bapa kami. Manik-manik Salam Maria diganti dengan Bapa kami. Paling enggak ada satu orang yang dengan serius melaporkan kepada saya setelah 21 hari ya. Lalu sekarang di sesi yang kedua sudah dilakukan lagi, dan sesi ketiga sekarang dia coba lagi. Apa yang dia sharingkan? Saya merasa lebih damai, saya merasa lebih tenang. Allah adalah Bapakku.
aku tidak takut lagi. Aku tidak gelisah dan tidak cemas. Bahkan terhadap mungkin pengalaman-pengalaman supranatural atau pengalaman metafisik yang seringkali mengganggu, saya nggak takut. Saya punya Allah Bapa. Aku tak akan takut terhadap apapun juga. Tak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan cinta Allah kepadaku, kata Paulus. Kematian, penderitaan. Nah, sandaran kepada Bapa inilah yang saya kira justru paling dibutuhkan di saat pandemi coronavirus ini. Ya, menurut saya loh, bahwa kita dicemaskan, digerak. Pasti saya juga, bukan hanya Anda, kita semua dicemaskan, digelisahkan, di apalah saja. Ya kalau kami mungkin terpenuhi, banyak hal sudah terpenuhi dengan segala macam, membuat penuh perhatian kepada kami. Tapi untuk grassroots, orang-orang kecil yang setiap hari makan hanya dari jualan, dari apa yang dia butuhkan, besok tidak tahu apa yang dia makan, kita nggak tahu. Mungkin bagi orang menengah ke atas ya udahlah, mau nggak mau ya memang sesuatu yang harus dijalankan, harus diterima. Tapi bagi yang di bawah, dan ini jutaan orang loh, saya bisa membayangkan kengerian ini, kecemasan ini. Apa mau dikasih makan anak saya besok? Saudara, tentu saya mengatakan dengan berdoa sendiri pun tidak berarti kita bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Tapi at least, coba mungkin kita harus dengan coronavirus ini kita diajak untuk lebih menyerahkan diri kepada Sang Bapa yang begitu care, yang begitu peduli, yang mengerti apa yang menjadi kebutuhanku yang paling sentral. Bukan berarti Yesus dan Bunda Maria dan Roh Kudus tidak, tapi menurut saya hal ini, ya, ketergantungan kita kepada Bapa seperti seorang anak kecil lah kira-kira, yang datang kepada bapaknya, Bapak, bersujud, memeluk, merangkul, dipeluk. Aku terluka, aku sakit. Dan Bapak merangkul, mencium, memeluk. Jangan takut anakku. Gambaran seperti itu. Saya masih ingat bagaimana Santa Teresa dari anak-anak Yesus. Ketika di kamar, dia merenungkan bahwa Allah adalah Bapakku. Dan dia seperti termenung, semakin seperti meditatif. Allah adalah Bapakku. Betapa bahagianya aku. Tentu pengalaman Allah sebagai Bapa karena dia begitu dekat dengan bapaknya sendiri. Maka bapaknya menyebut dia princess, ratuku. Dan dia merasa aman, merasa nyaman di pelukan Bapa. Dan pada waktu itu, bapaknya sendiri sedang sakit. Bahkan dianggap setengah gila, dimasukkan ke panti asuhan orang-orang sakit jiwa. Tapi luar biasa. Jadi meskipun situasi keluarganya begitu kacau, ya, ketika juga di biara juga bukan berarti dia enak-enak saja di biara. Dia juga mengalami sakit yang cukup lumayan berat. Komunitas yang juga mungkin tidak terlalu mendukung untuk kehidupan dia karena begitu kerasnya, kakunya. Tapi dia tenang di dalam, aku menjadi kecil dan dalam pangkuan Bapakku dan pangkuan ibuku Bunda Maria merangkul aku. Jadi tidak hanya sebagai Bapa tetapi sebagai ibu, Allah sebagai ibu, sebagai Bunda Maria. Maka perhatikanlah ketika Anda memiliki patung Bunda Maria merangkul Yesus kecil. Seperti gambar yang ada di belakang saya ini. Bagi saya itu bukan hanya Yesus, tapi diriku dirangkul oleh ibuku. Dirangkul oleh Bapakku. Aku tenang. Hatiku tenang di dalam tangan dan rangkulan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kenapa saya berbicara tentang Bapa dan Bunda dalam relasi iman kita? Karena menurut saya semakin dalam iman seseorang harus ditunjukkan kepada Trinitaris. Saya baru selesai membaca bagaimana Santa Teresa dari Avila yang menuliskan tentang doa Bapa Kami sebagai doa yang luar biasa baginya.
Ya, ada bagian kalimat yang menurut saya sangat penting kalian perhatikan, bahwa Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, mau tinggal dalam hatimu yang lemah dan berdosa. Bayangkan itu. Dan beberapa penulis-penulis lain, santo-santa lain, menuliskan pengalaman mereka tentang Bapa dalam doa Bapa kami. Dan itu adalah jaminan kita. Gitu loh. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu percaya padaku, kamu percaya kepada Dia yang mengutus aku, dan kamu mengenal siapa yang mengutus aku, lihatlah aku. Dan bukan hanya itu, Yesus mengatakan, kalau kamu percaya padaku, kamu tidak akan mati. Ini jaminan luar biasa, kamu tidak akan mati karena aku tidak akan menyingkirkan kamu, membuang kamu. Aku membela kamu, membawa kamu kepada Bapa di surga. Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mencintaimu. Oh. Itulah jaminan iman kita, saudaraku. Jadi kita nggak takut karena kita punya jaminan yang betul-betul. Maka saya hanya mengajak kepada Anda seandainya Anda serius dalam hidup rohani, seandainya Anda mendengarkan apa yang saya katakan ini, dan bukan sekedar mendengarkan, tetapi menjalankannya, ya. Saya minta satu hal, coba Anda mulai doa Rosario Bapa Kami. Gunakan Rosario itu dengan doa Bapa Kami. Saya paling tidak seminggu 3-4 kali melakukan doa Bapa Kami, Rosario Bapa Kami. Saya merasa tenang, merasa damai. Ya. Dalam situasi apapun. Sungguh. Ya. Dan pelan-pelan Tuhan membuka misteri-misteri kehidupanku dan kehidupan siapa saja. Melihat lebih jelas apa yang harus kulakukan. Saudara, Anda serius? Anda berkali-kali mendengarkan khotbah renungan saya? Oh, bagus, baik. Tapi Anda jalankan? Saya berdoa kepada Anda dengan maksud tujuan yang terbaik apapun. Tentu Anda mengalami kesulitan, tentu saya tahu. Tapi saya berdoa untuk Anda semua, bagi Anda supaya Anda tetap jalan. Cobalah, dicoba. Hidup Anda akan berubah. Kalau Anda terus-menerus mendoakan, doa Rosario tetap jalan loh ya. Jangan ini sebagai pengganti dengan doa Rosario yang biasa, tapi alternatif. Cobalah. Jalankan itu. Ya. Saya akan memberkati Anda, mendoakan Anda, supaya Anda semua, keluarga Anda, damai, tentram. Dan tetapi Anda sendiri digerakkan untuk mengikuti Yesus lebih dalam, dorongan Roh Kudus itu. Berdoa Rosario Bapa Kami. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini yang Kau berikan kepada hamba-Mu, karena mereka mendengarkan sabda dan firman-Mu, bukan firman-Ku, tapi firman Allah dalam mulutku. Semoga menyentuh, menggerakkan mereka semua untuk semakin dekat dengan-Mu dengan serius. Seperti hari ini Santo Angelus dari Yerusalem, seorang kudus Karmel, yang sungguh-sungguh kemudian mencari Tuhan dan kemudian mewartakan dengan gembira kepada semua orang. Meski kemudian dia dibunuh sebagai martir. Serius. Sungguh-sungguh. Mengalami Tuhan, dibimbing Roh Kudus. Mengalami Bapa. Anda semua diberkati. Bagi Anda yang sakit, disembuhkan dengan kuasa Allah, dengan darah Yesus dan air dari lambungnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.